Institut Teknologi dari Desa Wisata Gunung Sari, Bapak Bernardi S. Angin, dan para narasumber, Bapak Adi Adriansyah dan juga Bapak Dr. Gisnar Dwi Atmojo MPD, serta seluruh peserta yang berbahagia sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan workshop pengabdian masyarakat berbasis produk yang diselenggarakan oleh Departemen Studi Pembangunan Institut Teknologi 10 November yang bekerjasama dengan Pokdarwis Setopuro Desa Wisata Gunung Sari. Ini dari ide mahasiswa karena sejujurnya awalnya berangkat dari Abi dan kawan-kawan pada saat itu mengadakan volunteer di Desa Gunung Sari dan berlanjut terus sampai di tahun 2024. Abi dan kawan-kawan menghadap ke saya, Bu, ayo kita bikin lagi lanjutannya. Kita cuma sekedar volunteer tapi bikin produk mungkin yang bisa kita berikan kepada Desa Gunung Sari. Dan akhirnya kebetulan mereka dari tim mahasiswa mengajukan dan akhirnya saya oke lah kita coba mengajukan dan ternyata diterima dari ITS. Kami sangat senang dan kami membuka diri seluas-luasnya sebagai laboratorium hidup ya, untuk semua ilmu pengetahuan khususnya yang ada di ITS. Dan yang terakhir, kembali lagi kepada teman-teman, semoga hari ini menjadi titik awal kita untuk ke depan bisa mengatasi masalah tentang souvenir, karena banyak sekali tamu-tamu atau wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Gunung Sari. Di akhir sesi kunjungan mereka selalu menanyakan souvenir apa yang khas yang bisa kami bawa pulang sebagai sinar mata dan mengingatkan kami tentang kunjungan yang pernah dilakukan. Pada souvenir manuskrip daun lontar yang akan dilanjutkan dengan refleksi dan diskusi peserta. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gisnar Dwi Atmojo MPD kepada Bapak Gisnar. Dulu waktu Dangen itu membangun desa wisata ini dengan merenovasi rumahnya menjadi pendopo itu, saya diajak seorang teman untuk datang ke tempat ini. Jadi waktu itu saya sedang riset tentang naskah manuskrip. Jadi saya mengumpulkan naskah manuskrip koleksi masyarakat, kemudian dipertemukan oleh Mas Adri dengan Pak Dangin di sini, dan relasi itu terus berjalan sampai dengan hari ini. Kemudian kemarin dulu waktu pendirian desa wisata ini, Pak Dangin itu meminta saya untuk mengajari teman-teman anggota Pokdarwis itu untuk membaca dan menulis aksara Jawa. Karena apa? Karena yang dijual di desa wisata ini bukan objek berupa benda, bukan hanya objek, tetapi ada atraksi. Salah satu atraksinya adalah atraksi membaca dan menulis aksara Jawa. Kita harus tahu dulu nilai budaya di dalam daun lontar itu apa, sejarahnya bagaimana, kenapa kok tiba-tiba teman-teman itu menulis daun lontar. Nah itu kan ada semacam gap ya, ahistoris istilahnya. Dari abad ke-8 sampai terakhir abad ke-19. Buktinya apa? Buktinya bisa Bapak Ibu saksikan di layar itu. Sudah tahu ya bangunan yang ada di layar ini? Sudah pernah ke sana? Ini Candi Borobudur. Nah di relief-reliefnya itu ada yang saya beri lingkaran merah. Itu adalah media tulis berupa daun lontar. Ron itu daun, itu bahasa Jawa kuno. Ron. Kemudian tal itu siwalan. Siwalan itu semacam apa ya? Semacam palem ya, tapi ada buahnya. Nah akhir-akhir ini saya sering melihat ada orang yang menjual buah talnya, ternyata bisa dimakan. Di sini ada, saya kemarin itu tahu, tapi lupa di mana. Sebelumnya saya hanya bisa menemukan kalau lontar ini bisa diminum, tapi sekarang buahnya ternyata bisa. Iya, jadi sebenarnya itu rontal, daun tal. Kemudian ada proses metatesis namanya. Metatesis itu perubahan pergeseran huruf vokal dan konsonan dalam kata sehingga menjadi lontar. Nah, ini cara menulis. Jadi cara menulis itu dengan alat yang disebut pengerupak.
itu bahasa Bali pemberupa. Kalau di Jawa Barat artinya apa? Pengot. Di sini juga masih pengot ya. Pisau itu yang ada di sebelah paling sana. Nah, kemudian ukirannya itu jelas, kemudian tintanya itu diisi dengan minyak kemiri. Jadi kemiri yang dibakar sampai kehitaman itu kemudian dioleskan. Teman-teman di sini sudah praktek semua. Jadi sejak 2017 itu saya rutin ke sini dengan Mas Jono, Mas Irfan, Bu Suyanti, terus ada Bu Desi juga, itu sudah belajar, sudah bisa semuanya itu teman-teman. Nah, tinggal penguatan saja. Lalu ini prosesnya. Nah, ini contoh lontar yang berasal dari masyarakat Tengger. Tengger itu di sekitar Malang, Lumajang, Probolinggo ini. Jadi lontar di Tengger itu memang sangat sederhana, hanya berupa aksara Jawa seperti ini. Kebetulan penelitian terakhir saya itu tentang Tengger dan Pakuman. Selamat siang, pun rodo ngantuk, mari dahar, pun duluran, gitu. Wayai, ngantuk-ngantuke. Ini kita mau buat figura ya. Nanti bisa dibentuk kelompok atau mau dikerjakan bareng? Bareng-bareng? Iya. Maksudnya yang lain kerja, yang lainnya manut gitu dikerjakan bareng. Tapi ada satu pantun untuk hari ini. Hampir lupa nanti bilang cakep itu ya. Ini saya buatnya tak kenali dari semalam. Ngombe es rasane legi. Es podeng isine srikaya. Kampus ITS lan Dewi Gunung Sari bebarengan bangun desa wisata. Ada kandungan kunci ini kan yang sederhana. Kalau di sini ada daun lontar. Bagaimana daun lontar itu nanti di sini akan diolah menjadi sesuatu yang wow, sesuatu yang menjadi daya tarik untuk bisa dijual.
praktek ini berapa menit jadi hanya dari setengah 2 sampai jam 3 ya, 1,5 jam. Ini saya keluarkan dari Kota Doraemon Bu ya. Ini pekerjaan hanya 1,5 jam saja dari bahan sisa kayu yang ada. Coba kita optimalkan pekerjaannya